Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Hendri Putra Yoga dengan NIM B10 12 19 10 26. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Gradle dan bagaimana cara mengoperasikan memperhitungkannya. Sebelum saya mempraktikannya, di sini saya akan membacakan materi yang berkaitan dengan aplikasi Gradle, yaitu data time series. Data time series merupakan data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan. Dalam periode waktu observasi dapat berbentuk tahun, kuartal, bulan, minggu, dan di beberapa kasus dapat juga hari atau jam. Data time series tersebut dapat dikumpulkan dalam interval waktu yang sama. Data stok seperti tingkat bunga, aset, jumlah penduduk dapat juga dikumpulkan melalui akumulasi dalam periode waktu tertentu. Data flow seperti data PDRB, investasi, ekspor, dan impor. Data time series dianalisis untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan dan membantu dalam manajemen operasi serta membuat perencanaan. Menganalisis time series berarti membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen dan kemudian memproyeksikannya ke masa depan. Mengamati data time series adalah untuk melihat 4 komponen yang membentuk pola atau pergerakan data masa lalu hingga sekarang yang cenderung berulang di masa mendatang. 4 komponen tersebut adalah: yang pertama ada tren, yaitu komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan atau penurunan suatu data time series, merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Yang kedua ada cyclical atau siklus atau cyclical, yaitu suatu pola dalam data terjadi setiap beberapa tahun yang bersifat jangka pendek. Fluktuasi atau siklus dari data time series adalah akibat perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga, musiman atau seasonal, yaitu pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu. Fluktuasi musiman yang sering dijumpai pada data kuartalan, bulanan, atau mingguan. Yang keempat, tak beraturan atau irregular, yaitu pola acak yang disebabkan oleh peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan. Kemudian kita memasuki forecasting atau meramalkan. Meramalkan data di masa depan dinamakan forecasting. Bila menggunakan teknik peramalan yang bersifat pasti, maka dinamakan proses deterministik, yaitu menggunakan pendekatan fungsi matematika, dan bila menggunakan teknik peramalan yang bersifat tidak pasti, maka dinamakan proses stokastik, yaitu menggunakan pendekatan fungsi probabilitas atau statistik. Analisis univariat adalah meramalkan data masa depan dengan menggunakan data dirinya sendiri atau data masa lalunya. Tentunya, metode peramalan yang baik adalah peramalan yang dapat memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Dengan kata lain, metode yang terbaik adalah yang menghasilkan di tingkat kesalahan atau error yang kecil. Beberapa teknik peramalan yang bersifat analisis univariat seperti tren,
moving average, expansional smoothing, autoregressive, ARIMA, ARCH, maupun GARCH. Beberapa di antaranya menggunakan teknik kausal atau sebab akibat, yaitu dengan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Kemudian metode tren yang dilakukan secara regresi di mana periode atau tahun adalah sebagai variabel independennya. Metode rata-rata bergerak adalah peramalannya menggunakan nilai rata-rata dari beberapa periode yang ditentukan. Metode exponential smoothing adalah mengalihkan data original dengan alfa, sementara 1 min A dikalikan dengan data forecast periode sebelumnya, di mana nilai A adalah terletak antara 0 dan 1. Error atau deviasi dalam metode peramalan adalah selisih antara data original dengan data forecast-nya. Nilai forecast biasanya diletakkan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, nilai forecast adalah tidak sama dengan nilai estimasi atau prediksinya. Dengan kata lain, hasil estimasi atau prediksi yang ditempatkan ke periode berikutnya itulah yang dinamakan forecast. Tetapi untuk model tren, nilai prediction-nya adalah juga forecast-nya. Kemudian untuk menentukan model peramalan terbaik adalah dengan cara membandingkan tingkat error atau deviasi dari beberapa model yang digunakan. Error atau deviasi yang terkecil adalah menunjukkan model yang terbaik. Beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk memilih model terbaik, diantaranya ada MAD atau Mean Absolute Deviation, MSE, Mean Square Error, ada MAPE, Mean Absolute Percentage Error, MPE, Mean Percentage Error. Kemudian ada di materi selanjutnya ada dekomposisi. Dekomposisi adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di antara data time series, di mana komponen tersebut terdiri dari tren atau TR, musim SN, siklus CI, dan acak IR. Oleh karena itu, data YT merupakan gabungan atau komposit dari TR, SN, CI, dan IR. Terdapat dua teknik dekomposisi, yaitu yang pertama teknik adiktif. Secara matematis ditulis YT sama dengan TR plus SN plus CI plus IR. Dan yang kedua teknik multiplikatif. Secara matematis ditulis YT sama dengan TR dikali SN dikali CI dikali IR. Dapat dikatakan bahwa data time series cenderung bergerak meningkat atau menurun alias memiliki tren. Dengan kata lain, pergerakannya adalah tidak konstan atau tidak bergerak menuju nilai rata-ratanya. Analisis dinamakan tidak stasioner atau tidak random walk. Walaupun cenderung tidak stasioner untuk data aslinya atau data levelnya, proses stochastic dapat menjelaskan bahwa bisa jadi yang ada levelnya tidak stasioner, namun data perubahan adalah stasioner. Ataupun bisa jadi data perubahannya tidak stasioner, namun data perubahan dari perubahannya adalah stasioner, dan seterusnya.
Jadi, data time series bisa stasioner pada level, bisa stasioner pada first difference, atau baru bisa stasioner pada second difference, dan seterusnya. Jadi, proses stasionaritas adalah upaya untuk menjadikan pergerakan data menjadi konstan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Gretel. Yang pertama, kita buka filenya dulu. Mencari file. Di sini kita ada tahun, bulan, dan YT untuk dan juga moving average pada tiga periode. Dan ada juga ada forecast. Di sini saya menggunakan 3 tahun. Sini ada tahun 2018, 2019, dan juga tahun 2020. Nah, ini ada YT, ini ada angka-angkanya. Ini untuk kita mencari angka YT-nya untuk, karena sini di 3 tahun, jadi saya tulis rumusnya. Dalam kurung, kita klik dari Januari, terus kita blok sampai Maret, kemudian kurung ini bagi 3, enter, dan dapatlah hasilnya 222,333. Kemudian kita klik, kita tarik ke bawah sampai bulan Desember, maka otomatis akan muncul angka-angkanya. Kemudian kita setelah udah mencari MA-nya, kita mencari forecast. Ini kita pilih April, kita klik ini, kemudian enter, datanya akan keluar juga. Kemudian ini kita klik, tarik ke bawah, maka angkanya juga akan otomatis muncul. Oke, di tahap ini kita sudah selesai. Kita tinggal mencari grafiknya. Pertama kita blok, tarik ke bawah. Oke, sampai Desember. Kemudian kita pilih insert dan pilih line. Maaf, kita pilih ini line, lalu kita klik ini, maka akan otomatis keluar grafiknya. Oke, setelah ini kita teruskan, kita coba menggunakan Gretel. Oke, ini Gretel ini pertama-tama kita klik file,
open data, kemudian user file. Di sini kita bisa cari data di search, kemudian tulis nama filenya, atau juga bisa diklik dari di sini di file yang sudah kita simpan. Dan di sini tapi kita klik ini dulu, kita ubah ke Excel file. Oke, terus kita klik filenya, kemudian open. Ini kolomnya satu, kemudian oke. Yes. Karena kita menggunakan data time series, maka kita pilih time series, kemudian forward, kemudian monthly, forward. Oke. Karena tahun pertama kita adalah 2018, maka kita ganti 2018. Apply. Nanti sudah akan muncul ada bulan, YT sama tahunnya. Jadi di sini kita hanya membutuhkan YT, jadi kita hapus tahunnya, delete, ya. Terus ini juga delete, ya. Close. Oke. Karena kita grafiknya seperti ini, jadi kita pilih lihat apakah sama dengan di Gretel. Pertama kita klik variabel, kemudian kita pilih filter, klik simple moving average. Oke, di sini karena kita 3 periode, maka tulis 3. Kemudian sini klik semua. Oke. Maka akan muncul data grafiknya seperti ini. Terus kita lihat. Perlihatkan dulu. Oke, ternyata grafiknya sama ya. Ini detail. Yang biru ada YT garis data originalnya, yang oranye adalah data smoothednya, kemudian di sini ada cycle, data cycle-nya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai mengoperasikan aplikasi Gretel dan Excel. Dulu. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kritik dan saran sangat diapresiasikan dan sangat dibutuhkan. Terima kasih. No.
Nah